Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan tentunya salam sejahtera buat kita semua. Baik, dalam video tutorial kali ini akan kami berikan tutorial bagaimana cara membuat sertifikat secara otomatis. Jadi bisa sertifikat pelatihan, bisa sertifikat workshop, diklat, sertifikat-sertifikat yang lain diberikan secara online dan otomatis. Nah, gimana caranya? Langsung saja kita simak tutorialnya. Nah, pertama-tama pastikan laptop Anda sudah terhubung dengan internet, baik melalui jaringan WiFi maupun jaringan data. Nah, setelah itu langsung saja kita buka Chrome ya, Google Chrome. Nah, di sini. Oke, setelah tampil seperti ini, nah, kita menuju ke Drive, Google Drive. Nah, ini ada titik 9. Nah, kita pilih Drive. Ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini adalah drive kita ya. Ini adalah isinya drive kita. Nah, di sini ya. Ini isinya folder pada drive kita. Usahakan semua file yang ada di folder itu ada foldernya biar kita enak. Nah, yang pertama-tama pastikan kita membuat folder baru. Untuk sertifikat itu membuat folder baru ya. Ini tanda plus ya, sekali lagi tanda plus, tambahkan ini atau baru ini. Nah, diklik lalu pilih folder. Nah, di sini kita buat nama foldernya. Kita kasih sertifikat ya. Sertifikat latihan gitu aja ya. Sertifikat latihan. Lalu pilih buat. Nah, mana? Nah, ini ya. Tadi foldernya ini ya. Lalu double klik atau klik 2 kali. Klik-klik. Nah, nanti folder ini artinya masih kosong, belum ada isinya. Lalu bagaimana? Klik kanan. Nah, klik kanan, lalu pilih Google Slide. Nah, jadi kita menggunakan Google Slide. Nah, seperti ini. Tampilan Google Slide ini hampir sama seperti PowerPoint ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita kasih judul dulu ya. Kita kasih judul sertifikat apa tadi? Ya, sertifikat latihan misalnya ya. Latihan. Nah, kita enter. Nah, sudah. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu dan seluruh pemirsa ketahui, di sini perlu sebelum kita membuat template untuk sertifikatnya, ini kita atur dulu ya. Kita atur ukurannya. Nah, biasanya sertifikat itu ukurannya adalah A4. Nah, ini pilih file, lalu di sini ada penataan halaman. Nah, di sini kita pilih khusus. Nah, khusus ya. Nah, di sini ini ukurannya kita ganti 29 ya. 29 kali 21. Nah, ini ukuran A4 ya. 29 kali 21 ininya sentimeter ya tetap ya. Lalu kita pilih terapkan. Nah, sudah. Nah, ini ada beberapa alternatif ya. Ini untuk membuat sertifikat itu
Ada beberapa alternatif. Yang pertama, bisa langsung kita membuat melalui tema atau template yang ada di sini. Nah, di sini juga disediakan template-template ya. Nah, ini. Nah, ini bisa langsung kita membuat sertifikat melalui template ini. Nah, ini apa? Pelatihan apa misalnya? Pelatihan kurikulum Merdeka. Ya, Merdeka. Untuk mengecilkan ini ya, fontnya kita kecilkan, mungkin terlalu besar. Ya. Nah, di sini biasanya sesuaikan ini penyelenggaranya siapa, dikasih logo. Nah, untuk mengambil logo sama ya, sisipkan di sini. Nah, di sini ada gambar, sisipkan gambar, kita upload dari komputer kita gambarnya. Nah, ini yang langkah yang pertama. Jadi membuat sertifikat di sini, ya, langsung melalui Google Slide di sini. Yang kedua, kita bisa membuat sertifikat, bisa melalui aplikasi yang lain. Jadi, ini dihapus semua ya. Nah, ini dihapus semua. Ya, ini juga dihapus. Ya, ini caranya kita siapkan dulu. Ya, di sini saya sudah persiapan template ya. Nah, ini sertifikat ya. Jadi sudah jadi sertifikat, bisa dibuat melalui Canva, bisa membuat melalui Corel Draw, bisa Photoshop, bisa PowerPoint, bisa apa saja. Nah, ini saya sudah membuat sertifikat, sudah jadi, tinggal nama dan unit kerja ya. Nah, nama dan unit kerjanya saja. Nah, jadi caranya kita ambil template tadi, klik kanan, lalu ubah background. Nah, pilih gambar, lalu unggah ya. Kita unggah. Nah, lalu kita cari di mana sertifikat itu kita simpan. Nah, sertifikat kita simpan di mana? Nah, di sini ya tadi ya. Nah, ini sertifikat ya. Di sini ada sertifikat. Nah, ini kita double klik ya. Nah, sudah, maka template akan masuk. Oh, ini tadi ya. Mohon maaf ya. Temanya yang mestinya yang kosong ya. Nah, ini ya. Temanya yang kosong, tadi kan ada isinya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana nama dan unit kerja ini nanti bisa terisi secara otomatis oleh peserta. Nah, caranya di sini ya, ini simbol T ini, kotak tag ini ya, kita kalau kurang besar kita besarkan di sini ya. Nah, di sini ini kita membuat ya lambang ini ya, lebih kecil ini ya. Tulis nama. Nah, nama lengkap. Nah, lalu ditulis lagi, jangan tanpa spasi ini ya. Nama lengkap sudah. Ditulis simbol lebih besar, tapi lebih kecil, sekarang lebih besar ya. Nah, nama lengkap ini kalau kurang pas, dipaskan dulu. Nah, seperti ini ya. Terus lagi unit kerja di sini kita tarik lagi ya. Kita buat lambang lagi, double lebih kecil
nama lengkap, tempat tugas. Unit kerja juga boleh. Tempat tugas. Nah, sudah ya. Nah, ini disamakan bentuknya, diratakan ya. Kita besarkan biar tidak kesulitan. Nah, ini ya. Usahakan ini sejajar sesuai ya. Nah, ini. Nah, kurang ke atas dikit. Nah, sudah ya. Sudah sejajar. Nah, ini kalau misalnya kita mau dikasih warna lain juga bisa. Nanti jadi warnanya beda. Caranya seperti ini kita blok. Nah, ini kita blok diberi warna ini pada warna teks. Merah misalnya. Nah, tapi biasanya kita buat hitam saja sudah. Terus kita bold, kita tebalkan. Biasanya nama itu tebal. Nah, itu ya. Sudah jadi template-nya. Jadi untuk proses pembuatan template silakan bisa melalui apa saja aplikasi apa saja, Canva boleh, Corel Draw boleh, Photoshop boleh, PowerPoint boleh. Nah, sudah. Ini sudah selesai. Nah, sudah selesai. Lalu kita kembali ke Drive. Nah, ini tadi ya sertifikat ini ya. Nah, ini kita lalu membuat Google Form-nya. Lalu kita membuat Google Form ya. Klik kanan, kita kembali ini ke folder tadi ya. Klik kanan, lalu pilih Google Formulir atau Google Form. Nah, disinilah Google Form yang akan kita bagikan kepada peserta. Nah, ini data peserta pelatihan misalnya. Nah, di sini di deskripsi ini ditulis pesan isikan data Anda dengan lengkap dan benar. Nah, ini tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan. Nah, yang pertama adalah tadi nama lengkap. Nah, ini ingat wajib diisi. Nah, jadi diaktifkan wajib diisi. Yang kedua tadi adalah tempat tugas. Tempat tugas ini diaktifkan juga. Nah, setelah itu lalu kita ini biar ada judulnya, kita klik di sini, otomatis pindah ya. Kita pilih setelan. Nah, ini kita setel jawaban. Sekarang tampilannya yang terbaru seperti ini ya. Kita pilih jawaban. Nah, ini jawaban ini diaktifkan. Kumpulkan alamat email. Ini harus diaktifkan karena nanti biar sertifikatnya masuk ke email masing-masing. Jadi, peserta harus menulis email dengan benar. Izinkan pengeditan respon. Nah, mungkin ada kesalahan. Ini lebih baik diaktifkan. Bila terjadi kesalahan, biar bisa diedit. Ya, karena peserta itu biasanya tergesa-gesa dan salah dalam menuliskan namanya sendiri saja salah. Nah, ini. Yang terakhir ini. Batasi ke satu jawaban. Jadi satu peserta hanya boleh mengisi satu kali. Nah, ini maka semua peserta yang mengisi ini harus login dengan menggunakan emailnya karena ini dibatasi. Nah, seperti itu ya. Yang lain-lain sudah tidak perlu lagi. Kita kembali ke jawaban. Nah, sekarang ini pertanyaan sudah, setelan sudah. Sekarang ke jawaban. Nah,
lalu kita buat spreadsheet ya. Nah, ini ya. Kita klik spreadsheet, buat spreadsheet baru. Kita pilih buat. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah ini sudah apa itu? Sudah menjadi spreadsheet ya. Nah, otomatis kita sudah terhubung dengan spreadsheet. Nah, caranya ini dibuka ya, double klik. Nah, ini spreadsheet-nya akan terbuka. Ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, nah ini ya, kita pilih tampilannya agak berbeda ya. Sekarang drive-nya seperti ini ya. Pilih di ekstensi ya. Pilih ekstensi, pada ekstensi. Bagi yang belum diinstal add-on, belum terinstall add-on-nya, silahkan ini diinstal add-on-nya. Bagi yang sudah terinstall, ya sudah. Nih, kita langsung menuju ke AutoCred. Nah, ini silahkan dapatkan add-on dulu. Kalau belum pernah diinstal add-on-nya, dapatkan add-on. Nanti ikuti petunjuknya langsung. Yang kedua, AutoCred. Karena ini sudah terinstall, langsung menuju ke AutoCred. Lalu Launch. Pilih Launch ya. Ya, kita tunggu. Ya, proses ini kita tunggu. Nah, lalu kita pilih New Job. Nah, di sini kita kasih nama sertifikat. Nah, di New Job itu kita kasih nama sertifikat. Nah, ini ya, sertifikat latihan tadi ya. Nah, ini setelah itu kita save, kita simpan. Sebentar. Ya, masih proses penyimpanan ya. Nah, kita ulang ya. Tadi kita new job membuat nama, maaf bukan save ya, tetapi next. Kita next. Nah, di sini di langkah kedua ini kita pilih from drive ya. Kita disuruh memilih nah ini ya, nama yang kita baru buat ini ya, sertifikat tadi ya, sertifikat latihan. Nah, setelah itu pilih, ingat ya, yang baru kita buat ini. Pilih select. Nah, kita tunggu beberapa saat. Setelah ini berubah namanya, setelah berubah namanya, nah setelah itu kita pilih next ya. Ini namanya sudah ganti seperti ini ya, yang atas ini. Lalu pilih next. Nah, nanti kita akan dihadapkan nomor 3 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini dicocokkan. Pertama nama lengkap tadi ya. Yang kedua tempat tugas. Ini sudah ya. Sudah cocok. Kalau sudah cocok seperti ini, kalau ini hanya nama, nama lengkap misalnya, nggak ada tempat tugasnya, berarti hanya 1. Kalau ini 3, berarti 3. Itu maksudnya. Nah, kalau sudah, kita next lagi. Nah, di sini, disinilah kita beri nama. Nah, sertifikat, misalnya sertifikat
siapa. Nah, caranya seperti ini ya. Biar ada namanya, ini nanti jadi setiap orang akan berbeda. Kita pilih ini ya. Pilih email address. Nah, lalu kita kembalikan di sini, lalu Ctrl V. Nah, jadi nanti ini ada namanya. Sertifikat siapa, seperti itu ya. Pada tipe ini kita pilih PDF. Jadi nanti filenya berupa file PDF. Untuk yang lain ini kita biarkan. Lalu pilih next lagi. Nah, pada nomor 5 ini, jadi pada nama ini mohon maaf bukan email ya, tapi nama ya, biar ada namanya kan ini file name ya. Berarti pilih nama lengkap. Nah, nama lengkap lalu kita Ctrl V. Nah, seperti itu ya. Kita Ctrl V. Nah, jadi nama ya, bukan email ya di sini. Karena ini adalah apa itu biar nanti sertifikatnya ada namanya. Lalu pilih next. Nah, di angka yang ke Nah, ini untuk foldernya kita hapus ya. Kita hapus, kita konfirmasi yes. Nah, sudah. Lalu kita kembali ke drive. Ini ya. Ini ke drive tadi ya. Ke folder tadi ya. Kita lalu buat folder ya. Buat folder lagi kita. Caranya ya. Nah, di sini kita buat folder lagi ya. Kita buat folder. Nah, kita kasih nama sertifikat PDF. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini ya. Jadi nanti semua sertifikat ada di sini, di PDF ini ya. Nah, setelah itu kita kembali ke spreadsheet ini, choose folder. Ya. Choose folder, lalu kita pilih folder. Nah, ini yang barusan kita buat. Nah, ini ya, berada di paling atas, pasti berada di paling atas. Sertifikat PDF, lalu pilih select. Nah, sudah. Lalu pilih next. 6. Lalu pilih next. 6, 7. Kita tidak merubah apa-apa ya. 6, 7 tidak merubah apa-apa. 8. Nah, ini kita pilih yes. 8 kita pilih yes. Lalu kita tarik ke bawah. Ini yang ada gambarnya email ini. Ini kita kembali ke sini ya. Lalu kita pilih email address. Nah, ini kita klik lagi di sini. Lalu pilih ditekan Ctrl V. Nah, jadi nanti ini sertifikat diberikan ke email siapa. Nanti tergantung yang mengisi. Nah, di sini ditulis lagi sertifikat sertifikat ya, sertifikat OGI misalnya lah, sudah. Itu ya. Nah, itu ditulis tag-nya ditulis seperti itu. Jangan lupa ini ya. Ini tadi harus to email address. Nah, setelah itu, setelah selesai, nah ini jangan lupa juga dikasih nama ya. Dikasih nama sertifikat apa, ini terserah. Setelah itu kita pilih next. Nah, next. Nah, ini pilih yes. Nah, ini kita konfirmasi yes. Nah, kita konfirmasi yes.
Setelah itu kita save. Kita simpan ya. Kita save. Nah, kita pilih play ini ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, setelah jadi prosesnya seperti ini, kita close. Nah, ini kita close. Sudah jadi nih ya, berarti spreadsheet-nya sudah jadi. Sekarang kita kembali ke My Drive. My Drive. Tadi ke folder utama ya. Ini ya, ke folder utama tadi sertifikat ya. Nah ini kita cari folder tadi yang kita buat tadi. Nah ini kita share. Sekarang kita share sertifikat latihan. Nah ini kita bagikan. Nah biar nanti sertifikatnya bisa dibuka. Ini dibatasi kan terkunci ya. Dibatasi terkunci, maka kita ganti ya. Kita ganti siapa saja yang memiliki link. Nah, terus di sini ganti editor. Nah, di sini ganti editor. Nah, lalu selesai. Nah, sudah selesai. Lalu apa yang kita lakukan setelah selesai? Kita kembali Google Form, ke Google Form ini. Nah, ini Google Form-nya ini. Lalu kita kirim. Nah, setelah itu kita pilih ini ya. Link ini biar tidak terlalu panjang. Kita perpendek. Nah, kita perpendek. Inilah yang kita bagikan ke peserta pelatihan. Link inilah yang kita bagikan. Kita salin, lalu kita bagikan ke WA. Nah, kita bagikan ke WA ya, Ctrl V. Nah, inilah yang kita bagikan ke peserta. Sekarang coba kita isi ya, masuk apa tidak. Nah, kita coba kita isi di sini linknya tadi, Google Form-nya tadi. Ya, ini data peserta ya. Kita isi email. Emailnya apa ya? Terserah ya. Ngirim ke email sendiri nggak bisa ya. Emailnya terserah email apa. Ya. Pelatihan guru Ino. Ya, misalnya emailnya ini. @gmail.com. Jangan sampai salah ya. Nah, nama lengkap misalnya Murdiono. Nama lengkap dan gelar tadi ya. Tempat tugas Omah Guru Inovatif. Misalnya ini. Lalu kita kirim. Nah, ini adalah sudah peserta ya yang di sini. Lalu kita kirim, kita mau lihat apakah benar-benar masuk di email ya atau tidak. Nah, ini kita lihat spreadsheet-nya nih. Kita bisa ngecek di sini. Nah, ini masih start. Nah, ini sertifikat sudah masuk ya. Sudah masuk ke email dan masuk ke drive ya. Kita coba kita buka apakah sertifikatnya benar. Nah, ini ya. Jadi peserta bisa mendownload sendiri. Nah, ini ya benar ya. Ini Murdiono Omah Guru Inovatif. Nah, ini ya. Seperti itu bisa di-download langsung oleh peserta. Atau, nah ini kan yang kita bagikan adalah
PDF-nya. Ini sertifikat latihan, ya latihan tadi. Lalu PDF-nya, sertifikat saya tadi ada di sini kan. Kita coba, kita buka sertifikatnya. Nah ini, sertifikat sudah ada. Nah, biar bisa dibuka peserta, kalau tidak masuk email, bisa biar dibuka peserta. Nah ini, klik kanan, lalu dapatkan link. Nah, dapatkan link, lalu ini salin link. Salin link, kirim ke WA grup. Nah, ini peserta bisa ngunduh sendiri. Kita coba, kita buka. Nah, ini sertifikatnya ada di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Sangat mudah. Semoga tidak ada kesulitan. Ditonton pelan-pelan. Nah, jadi link sertifikat yang kita bagikan ini dari Google Form ini. Kita sudah bagikan melalui WA, lalu PDF-nya juga kita bagikan. Bagi yang tidak masuk email, silahkan ambil atau unduh di Google Drive. Karena karena email itu hanya bisa mengirim 100 ya satu hari itu. Ya, lebih 100 tidak terkirim. Nah, jadi kalau pesertanya banyak ya ngirimnya harus bertahap ya. Atau kalau tidak langsung saja melalui, nah ini ya sertifikat tadi masuk email ini. Nah ini ya, sudah masuk email juga. Sertifikatnya juga sudah masuk ke email. Kalau lebih dari 100 pesertanya, ini biasanya tidak masuk email. Atau emailnya biasanya ada kesalahan dalam penulisan, ini juga tidak masuk ke email. Karena peserta banyak, kadang menulis email itu salah ya. Email pakai huruf besar ya pasti tidak akan bisa ya. Namanya email itu semuanya huruf kecil pasti. Nah, jawaban masih satu ini. Nah, oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.